Ya, halo anak-anakku yang baru gabung tadi. Kenalkan nama saya Mrs. Tika, ini keluarga saya dan saya pengajar biologi kalian setahun ke depan insya Allah ya. Terus kemudian hari ini kita mau ngapain? Kita mau ngebahas di biologi itu ada apa saja, belajar apa saja dan bagaimana caranya, bagaimana teknisnya, bagaimana pola penilaiannya. Oke, ini Butika dengan keluarganya Butika. Butika berharap kamu bisa menikmati prosesnya dan menyiapkan diri untuk bisa mengupgrade diri dalam pembelajaran biologi. Tadi udah Butika sampaikan juga bahwa agenda belajarnya itu apa? Kita mencapai kompetensi pengetahuan sama kompetensi keterampilan sesuai dengan amanat Permendikbud nomor 37. Dan untuk mengukurnya kita pakai penilaian. Penilaiannya itu ada penilaian harian, untuk yang pengetahuan, ada juga penugasan untuk penilaian keterampilannya. Nanti media belajar yang kita pakai ada WA Group yang dipakai untuk komunikasi yang fast respon, kemudian Google Classroom untuk LMS-nya, untuk ruang kelas mayanya, dan ada Microsoft Teams yang 3 bulan ke depan insya Allah juga akan kamu gunakan sampai nanti lulus gitu ya di SMA 1, insya Allah. Terus kemudian pendukungnya pakai apa? Butika punya blog yang ada isi materi-materinya di Guru Asik Mapel EGZ. Kita juga pakai Instagram untuk aktualisasi diri sekaligus pengumpulan tugas-tugas yang mungkin hubungannya sama kampanye begitu ya. Kampanye ini untuk kampanye biologi ya, bukan kampanye politik ya. Terus YouTube ini juga Mrs. juga sudah punya YouTube Mrs. Tika Guru Asik di mana di situ ada materi-materi biologinya. Lanjut lagi ya. Jadi belajar apa aja semester 1 ini? Semester 1 ini kamu akan belajar 6 bab. 6 bab. Ada KD 3.1 sampai KD 3.6. Dimulai dari mempelajari ruang lingkup biologi. Nanti keterampilannya kamu praktek metode ilmiah ya. Nih, ruang lingkup biologi terus nanti praktek metode ilmiah. Selanjutnya, habis itu kamu belajar tentang keanekaragaman hayati. Apa sih keanekaragaman hayati? Macam-macamnya makhluk hidup. Habis itu diobservasi kanan kirinya. Tadi Butika bilang, yang punya kebun bisa moto kebunnya, yang punyanya blumbang, HP-nya bisa dicelupin ke air, bisa moto blumbangnya, yang mau moto rumahnya sama penghuni-penghuninya ya boleh, misalnya ada cicak, ada kecoa. Kalau misalnya mau itu juga nggak apa-apa, itu nanti kita observasi keanekaragaman hayati. Karena kan PJJ ya, jadi pakai sumber daya yang ada di rumah, dimaksimalkan. Terus kemudian belajar juga, udah tahu, ternyata makhluk hidup macam-macam ya, gimana sih caranya ngelompokinya? Nanti kita belajar di prinsip klasifikasi. Kalau sudah belajar di prinsip klasifikasi, latihan bikin kladogram. Apa kladogram, Bu? Besok belajar sama-sama. Lanjut lagi, bahwa selain 3 bab ini, kita masih harus belajar virus. Nah, belajar nih, COVID-19 itu virus ya, virus corona tahun 2019 yang ditemukan di Cina. Ini nanti kita pelajari apa bentuknya kayak apa, replikasinya kayak apa, gini. Makhluk imut yang mematikan ya virus itu ya. Dan nanti kamu juga akan berarti untuk mengkampanyekan bahaya virus. Kalau di amanat Permendikbud itu HIV AIDS ya, HIV virusnya, AIDS penyakitnya. Tapi saat ini kayaknya yang lagi viral COVID, nanti bisa juga kampanyenya itu tentang kampanye COVID. Terus belajar juga tentang bakteri. Ini bakteri, kita pelajari bakteri. Nanti observasi peran-peran bakteri dalam kehidupan sekitar itu apa. Terus terakhir ada protista. Protista itu nanti kamu juga menginvestigasi peran protista dalam kehidupan sehari-hari. Intinya padat. Semester 1 padat. Waktunya nggak banyak tetapi materinya padat. Artinya apa? Harus semangat. Karena modal untuk bisa belajar dengan nyaman yang pertama adalah semangat. Kalau hari ini kamu tidak antusias karena sudah siang, maka pura-puralah antusias. Karena dengan pura-pura antusias, kamu akan mempengaruhi bawah sadar kamu, sehingga diri kamu terbawa, endorfinnya naik, adrenalinnya naik, terus jadinya bersemangat. Nah, kalau masih kurang semangat, lihat gurunya senyum manis ke kamu. Ini kalau yang cuma lihat rekaman YouTube-nya nanti, rekaman pembelajarannya nggak lihat senyumannya Butika ya. Oke, apalagi tadi yang bareng berdua, sekelas ada teman yang diajak ngobrol jadinya. Kita bisa lanjut lagi di next videonya. Next video kan, next slide-nya. Nah, penilaiannya kayak apa? Kalau sistemnya Mrs. Tika itu, nanti kalau misalnya kamu belajar hari ini, belajar tentang ini, endingnya akan ada kuisnya. Untuk mengukur kamu udah nyampe belum tuh, maksud belum tuh gitu. Jadi kuisnya ini atau post-test ya, post-test atau kuis ini nanti wujudnya adalah kuisis bisa, wujudnya bisa juga form 365.
Apa tuh form 365? Nanti kita pelajari sama-sama, nggak apa-apa. Pelan-pelan tapi pasti gitu. Pelan-pelan tapi ada kemajuan, bukan pelan-pelan tapi mundur semuanya ya. Jadi terus maju, naik level terus. Terus secara periodik memang di SMA 1 itu ada agenda PTS sama PAS sudah biasa ya di SMP ya. Jadi nanti 3 bulan PTS, 6 bulan PAS, baru masuk ke semester berikutnya. Terus ada juga tugas individu sama tugas kelompok untuk yang keterampilan, dan ini adalah tugas yang kemudian Ibu berikan biasanya di akhir KD, Tugasnya untuk mengambil nilai keterampilan. Bisa dilaksanakan secara individu berupa tugas mandiri, bisa juga dilaksanakan secara kelompok berupa tugas kolaborasi. Nah, yang akan Butika buat atau modifikasi tahun ini adalah bahwa pembelajarannya akan Butika buat lebih peka terhadap sekitar. Kenapa? Karena kamu udah bukan generasi UN ya, sudah bukan generasi ujian nasional, kamu adalah generasi AKM, Assessment Kompetensi Nasional. Dan Assessment Kompetensi Nasional itu nanti nggak akan apal-apalan tuh, nggak. Cuma kamu tuh harus paham, kamu harus sensitif, kamu harus peka terhadap apa? Sekitar. Sehingga nanti untuk biologinya kamu akan Butika ajak bagaimana caranya supaya apa yang kamu pelajari itu bisa dimanfaatkan untuk keseharian. Apa yang kamu pelajari itu bisa membuat kamu untuk mengeksplorasi sekitar kamu. Jadi, nikmati prosesnya. Selamat bergabung dalam kelas biologi asik, dan selamat mengikuti petualangan dan tantangan-tantangan yang harus kalian tuntaskan dan taklukkan. Ingat, jangan boring. Bahasanya jangan jangan lemes duluan. Semangat duluan. Anggap semua tugas ataupun semua kuis ini sebagai tantangan, dan kamu sedang berjuang untuk naik level jadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Tadi media belajarnya adalah pakai kok PKWU sih? Ini Mrs. lupa belum ganti ya. Ini harusnya media belajar PJJ biologi. Berhubung Mrs. tuh ngajarnya biologi sama PKWU, slide-nya tuh samaan gitu. Lupa deh bagian ini nggak diganti. Nah, ini kita pakai WA group ya. Kita pakai WA group, kemudian nanti apapun kendala kamu, Mrs. ini aku nggak bisa praktikum yang ini tuh gimana, Miss? Gitu ya. Kan karena kalian ngelakuinnya kan di rumah. Komunikasikan. Jangan chat japri ya. Biasakan nanti kalau hubungannya sama pembelajaran pakai grup aja. Kenapa? Mrs. tuh alhamdulillah itu yang ngechat banyak gitu ya. Karena yang ngechat banyak, kalau kamu japri itu kadang-kadang belum kebaca sudah tenggelam. Ya nggak Pak Andika? Belum dibaca udah tenggelam, jadinya nggak tahu kalau kamu ternyata WA, tahu baru kapan, oh ini ada WA dari ini baru kebaca. Jadi kalau misalnya ada grup, mendingan di grup aja gitu, yang kaitannya sama pembelajaran. Kalau misalnya ada sesuatu yang penting yang kaitannya sama individu kamu, miss call deh minimal. Jadi Butika tuh tahu ada chat masuk, karena kadang-kadang datang masuk bareng-bareng banyak gitu. Jadi akhirnya yang cuma chat pribadi itu sering ketumpuk di bawah, kelibet sama grup-grup yang ada. Terus kamu juga nanti silahkan link GC yang nanti akan Butika share setelah Google Meeting ini, bisa kamu klik dan kamu gabung di situ, karena hari ini sudah ada materi yang akan Butika share di situ ya. Blognya tadi blog guru asik ada materi-materinya. Tadi ada juga kita nanti pakai IG buat tugas. Nah, karena kita pakai IG buat tugas, secara zaman sekarang tuh anak zaman now itu rata-rata punya akun Instagram. Ada sih yang nggak punya, tapi kebanyakan tuh punya. Dan bahkan nggak sedikit yang jadi selebgram ya. Berhubung kalian jadi selebgram, nggak mungkin banget tiba-tiba posting gambar bakteri gitu ya, atau posting gambar blumbang tadi ya. Makanya silakan bikin IG kelas biar brandingnya, personal branding kamu tidak terpengaruh sama postingan tugas kamu. Jadi silakan bikin IG kelas untuk ngepost tugas-tugas gitu ya. Nggak cuma tugas biologi, tugas bahasa Jawa, tugas IPS. Kok IPS sih, bukan maksudnya ekonomi atau sosiologi ya kalau kelas ini ya. Silakan tugas yang misalnya hubungannya sama Instagram bisa jadi satu aja, nanti di captionnya yang baru dikasih identitas. Seperti itu anak-anakku. Dan satu pesan misis nih untuk kalian yang baru masuk di SMA Negeri 1 Cilacap, mohon dengan sangat memperhatikan baik-baik apa yang mau misis sampaikan. Hubungannya sama apa? Sama nilai dan belajar. Kenapa misis tiba-tiba merendahkan suaranya? Supaya kamu mendengarkan baik-baik. Nilai dan belajar. Dua hal ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kalau kamu belajar, ada kali ya modusnya untuk dapat nilai yang bagus.
Pastinya seringnya seperti itu. Tapi Butika berharap, Misis berharap mulai detik ini, cobalah belajar itu sebagai sesuatu yang membuat kamu berproses. Caranya gimana? Ya caranya dengan belajar menikmati prosesnya. Belajar untuk berproses. Butika ulang ini, Misis ulang ini. Belajarlah berproses. Dan izinkanlah proses itu yang kemudian akan memberikan nilai ke kamu. Izinkan prosesnya yang memberikan nilai ke kamu. Di mana nilai itu adalah nilai yang sejati. Nilai yang kemudian memberikan kebermaknaan buat kamu sehingga kamu mensyukuri hidup. Bukan sekedar nilai 90, 100, 80 yang kamu terima di LHB. Tetapi di situ tidak ada apa-apa. Tidak ada keterampilan apapun yang kemudian terupgrade dalam diri kamu. Buat diri kamu punya bobot dalam kehidupan ini. Gak sekedar cuma nilai 90 atau 100. Tetapi kamu punya value dalam diri kamu. Dengan cara apa? Belajar menikmati proses. Aduh, capek banget. Dari jam 7 sampai jam 11 semua guru ngajain Google Meeting. Pusing kuota nih, aduh. Ngantuk, capek. Oke, latihan untuk menikmati. Mungkin di awal-awal akan jadi terasa berat karena mungkin ini adalah habit baru yang harus kamu biasakan. SMA 1 tuh full ngajarnya. Kalau mungkin kamu dengar di sekolah lain jam 12 udah selesai. Tapi kamu harus percaya dan harus yakini satu hal. Kami, Bapak Ibu guru itu berusaha melayani dengan apa ya Pak? Sepenuh hati ya Pak ya? Melayani dengan sepenuh hati. Melayani dengan optimal, dengan prima, supaya kamu nanti siap SBMPTN, siap SNPTN, kamu punya cukup modal untuk berkompetisi ketika kembali dalam masyarakat. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Ayo sama-sama kita belajar menikmati proses, yuk sama-sama kita berproses untuk mendapatkan nilai, dan nilai-nilai ini kita gunakan untuk mensyukuri bahwa kita hari ini diberi nikmat hidup, diberi nikmat sehat, bisa bernafas dengan nyaman tanpa tabung oksigen, bisa makan dengan enak, apapun lauknya, bisa berkumpul dengan keluarga. Oke, siap? Semuanya siap ya? Coba open mic-nya, siap Bu gitu coba. Siap untuk memahami ini? Siap, Bu. Nah, alhamdulillah. Berarti suaranya Butika nggak kayak lagu Nina Bobo, berarti masih pada sadar. Alhamdulillah. Nah, bersiaplah untuk memulai petualangan kamu. Ini adalah akhir dari presentasinya Butika.